Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, saya ingin mencoba membuat video ini dalam rangka membantu memahami materi yang sudah saya share dalam bentuk Word. Eh, Baiklah, pada pertemuan yang keempat ya di kelas biostatistik di program eh, farmasi ya. Uh, saya ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Mungkin anak-anak sekalian sudah membaca ya, sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin karena ini ada beberapa rumus dan beberapa hitungan sehingga uh, ada yang bertanya, Ibu kurang jelas gitu ya, dan berkaitan dengan rumus-rumus, berkaitan dengan angka. Baiklah, saya ingin mencoba menjelaskan. Mungkin kalau bicara teori, Anda sudah bisa membacanya. Nanti saya akan menjelaskan berkaitan dengan lebih ke arah angka dan rumus-rumus yang sudah saya share. Mungkin pertama saya ingin menjelaskan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran merupakan ukuran sampai sejauh mana data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar wilayah rata-rata. Oke, bicara ukuran penyebaran ini, yaitu jangkauan, rata deviasi, standar deviasi, simpangan, itu untuk data numerik. Jadi untuk data-data kategori, data-data hasil pengelompokan, itu tidak bisa kita menghitung nilai sebaran. Mengapa saya tegaskan seperti ini? Karena setelah saya lihat beberapa tugas yang saya koreksi, ada yang menghitung nilai sebaran untuk data kategori. Data kategori apa? Data yang merupakan hasil pengelompokan saja, ya. Sedangkan data numerik apa? Data yang merupakan hasil penghitungan dan pengukuran. Ya, kalau data kategori, misalkan data kita sudah pelajari pada pertemuan berapa itu, pertemuan ketiga atau ketiga kayaknya ya kalau nggak salah, yaitu misalkan apa? Golongan darah, terus jurusan SMA, yaitu merupakan data kategori atau diagnosa itu data kategori. Sedangkan data umum hasil pengukuran, misalkan berat badan, tinggi badan, uh, terus apalagi ukuran kadar HB itu merupakan data numerik. Jadi ukuran sebaran ini hanya bisa kita menghitung pada data numerik ya. Ukuran sebaran yang sering, yang atau sering dan banyak yang kita gunakan adalah 4 yang kita pelajari ya. Jangkauan, range, varian, simpangan baku, ya. Oke. Nilai sebaran disebut juga dengan nilai variasi atau nilai dispersi. Jadi kalau Anda membaca gitu, nilai dispersi, nilai sebaran, dan variasi itu adalah sama. Ya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu nilai sebaran jangkauan, range. Ya, ini kalau bicara dari 4 yang akan kita pelajari ini sangat sederhana, yaitu apa nilai sebaran? Nilai selisih dari nilai tertinggi, nilai terbesar, dengan nilai terkecil atau terendah. Dan kalau kita menghitung nilai jangkauan ini, datanya itu kita array dulu. Kita urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari data yang terbesar sampai terkecil. Jangan datanya masih acak ya. Kalau kita mempunyai data belum diurutkan, itu sulit kita mendapatkan nilai yang terbesar atau nilai yang tertinggi, dan kita juga sulit untuk nilai yang terkecil maupun terendah. Contoh, ada sebuah deret data gitu ya. Ya misalkan di sini ada contoh data. Ya ini ada data 1, 4, 7, 8, 9, 11. Berapa nilai jangkauan? Kebetulan datanya sudah di-array, sudah diurutkan. Ya, sudah diurutkan. Kita tadi definisi dari jangkauan adalah selisih atau pengurangan antara nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Oke, kita lihat sebuah distribusi data. Oh, yang terbesar ada 11. Ya, yang terkecil adalah 1.
Berarti jangkauannya berapa? Jangkauannya adalah 11 dikurangi 1, 10. Baik. Untuk penghitungan dispersi, itu ada dua ya, ada data tunggal, data kelompok. Data kelompok apa? Data yang sudah dikelompokkan. Mungkin kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya ya tentang penyajian data, yaitu tentang distribusi frekuensi. Ketika ada sebuah data, kita mengumpulkan datanya itu belum dikelompokkan, itu harus kita kelompokkan dengan apa? Sebenarnya dengan ada metode-metode yang kita sudah, langkah-langkah yang sudah kita pelajari ya. Oke. Selanjutnya, ini mungkin sangat mudah ya, mudah dipahami ya, berkaitan dengan range untuk data tunggal. Oke. Range untuk data kelompok, ini ada sebuah data yang sudah dikelompokkan. Ini contohnya data yang sudah dikelompokkan, yaitu data tinggi berat badan, ya, tinggi berat. Kita harus pahami lagi, ya, untuk data definisi range sebenarnya apa? Nilai selisih antara nilai tertinggi terbesar dikurangi dengan nilai terendah. Ya, untuk data kelompok kita menggunakan selisih tepi atas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Oke. Berarti kalau bicara ada tepi atas, tepi bawah, oke, atau kelas tertinggi, kelas terendah, berarti kita harus paham dulu yang dimaksud kelas tertinggi, kelas terendah apa. Ini adalah sebuah data itu sudah dikelompokkan. Ya, bicara dikelompokkan, ini ada kelompok terendah, ada kelompok tertinggi atau kelas tertinggi, dan kelas terendah. Oke. Di masing-masing kelas itu ada tepi bawahnya, ada tepi atasnya. Oke. Untuk range data kelompok, definisinya adalah selisih tepi atas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Oke. Berarti ada dua kelompok, ada dua kelas ya, kelas tertinggi dan kelas terendah. Oke. Kelas tertinggi mana? Paling besar, yaitu kelompok 170 sampai dengan 174. Kelas terendah mana? Kelompok 140 sampai 144. Oke. Oke, Anda pahami kelas tertinggi, kelas terendah. Tepi atas, tepi bawah. Oke. Untuk mengetahui tepi bawah dan tepi atas, yaitu nilai terendah dari sebuah kelompok dikurangi 0,5. Sedangkan untuk mengetahui tepi atas, yaitu nilai tertinggi dari sebuah kelompok ditambah 0,5. Oke. Tepi bawah kelas terendah. Tepi bawah di sini ya. Nilai terendahnya berapa? 140. Karena tepi bawah, maka 140 dikurangi 0,5, yaitu 139,5. Oke. Tepi atas kelas tertinggi, kita sudah paham, sudah mengetahui bersama bahwa kelas tertinggi ada 170 sampai dengan 174. Nilai tertinggi berapa? 174. Tepi atasnya berapa? Ditambahkan dengan 0,5. Jadi jumlahkan 174,5. Oke, jangkauannya berapa? Lihat di sini definisi. Tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Oke, kita hitung dapat nilai 35. Oke, sudah ya. Semoga sangat mudah ya untuk memahami jangkauan atau range, baik itu data kelompok maupun data tunggal. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau rata deviasi atau deviasi rata-rata sama saja. Ini kita untuk mudah aja DR, deviasi rata gitu ya. Oke. Kalau untuk nilai dispersi yang harus kita pahami adalah kita harus mengetahui nilai rata-rata terlebih dahulu, baik itu rata-rata nilai kelompok maupun rata-rata nilai tunggal, ya.
data tunggal. Bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, deviasi nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Jadi kita tahu kita menghitung nilai mutlak dikurangi dengan nilai rata-rata. Oke ya. Nilai mutlak nilainya dikurangi dengan nilai rata-rata. Ya. Nilai mutlak nilai dari masing-masing pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi kalau nilai rata-rata menghitung nilai rata-rata sebuah kumpulan data, ya. Ya, dikurangi kalau saya bacakan nilai rumusnya ini adalah sigma. Jadi sigma itu kumulatif dari nilai mutlak masing-masing data dikurangi nilai rata-rata dari sebuah kumpulan data dibagi dengan N. Oke, Anda nggak usah pusing dengan rumus ya, karena kalaupun ujian pasti rumusnya akan ditampilkan. Yang terpenting Anda paham penghitungannya ini dari mana. Oke, langsung masuk ke contoh saja. Misalkan ada sebuah data, data itu terdiri dari 2, 3, 6, 8, 11. Prinsipnya menghitung nilai simpangan rata-rata, simpangan baku varian itu kita harus mengetahui dulu nilai rata-rata dari sebuah distribusi, dari sebuah kumpulan data. Oke, untuk menghitung simpangan rata-rata pun sama seperti saya tadi sampaikan, kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Ini contoh ini ya, contoh datanya adalah 2, 3, 6, 8, 11. Kita hitung dulu nilai rata-rata. Bagaimana menghitungkan nilai rata-rata? Menjumlahkan semua data dibagi dengan jumlah datanya. Oke, kita jumlahkan 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5. 5 dari mana? Ini kan datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahkan dibagi 5 dapat 6. Oke ya. Ini menghitung nilai rata-rata sudah paham ya? Oke, selanjutnya bagaimana menghitung simpangan rata-rata? Menghitung simpangan rata-rata sigma nilai mutlak nih, kalau pagar 2 itu mutlak. Jadi penghitungannya kalau nilai mutlak itu tidak ada nilai negatif ya. Nilai rata-rata jadi nilai data ya dikurangi dengan nilai rata-rata. Ya, biasanya X garis atas. Ya. Nilai dikurangi dengan nilai rata-rata. Ya, dibagi dengan jumlah data. Oke. Kita hitung ya, 2 dari mana? Datanya 2 dikurangi nilai rata-ratanya 6. Oke, ditambah 3 dikurangi 6. Data 6 ini 6 dikurangi 6 ditambah 8 kurangi 6 tambah 11 kurangi 6. Ya, karena ini ada sigma atau kumulatif, maka kita jumlahkan. Ya, karena ini nilai mutlak berarti nggak negatif. 2 dikurangi 6, 4. Bukan min 4. 4. Ditambah 3, 7. Ditambah 0. Ditambah 2. Ditambah 5. Kita jumlahkan, dapat 14. Oke. Ya. Oke. Dibagi dengan jumlah N. Jumlah datanya. Datanya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka simpangan rata-rata adalah 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Jelas ya? Kenapa ini tidak negatif? Karena ini nilai mutlak. Ya, harga mutlak. Ya, jadi tidak ada negatif.
Tadi menghitung data deviasi rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata data tunggal. Sekarang deviasi rata-rata data kelompok. Ini ada sebuah data yang sudah dikelompokkan. Data tentang apa? Tentang tinggi badan. Berapa jumlahnya? 50 mahasiswa. Oke. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, sampai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kelas terendah, kelas tertinggi. Oke. Ibu, 42 dari mana? Oke, yuk kita kembali lagi pada pertemuan ketiga menghitung nilai rata-rata data kelompok. Untuk menghitung nilai rata-rata data kelompok, yang pertama kita harus mengetahui nilai tengah dari sebuah kelompok, nilai tengah dari sebuah kelas masing-masing. Dapatnya dari mana? Oke, ini kan data kelas pertama, ini 140 sampai dengan 144. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya adalah 142. Oke, coba Anda hitung 140, 141, 142, 143, 144. Nilai tengahnya berapa? 142. Oke. Terus nilai tengah dari kelompok atau kelas kedua berapa? 147 dari mana? Sama nih. Kalau kita urutkan datanya 145 sampai dengan 149, nilai pada posisi tengah yaitu 147. Ini juga sama ya. Jadi nilai 142-nya dari mana? Dari nilai tengah dari masing-masing kelas ini. Ya. 14 ini 170 sampai dengan 174. Nilai tengah 172. Ya. Anda coba kalau ini kan dikelompokkan. Kalau kita tidak kita kelompokkan 170, 171, 172, 173, 174. Nilai posisi di tengah atau nilai mediannya berapa? 172. F ini frekuensi. Jadi untuk kelompok 140 sampai 144 ada 2 orang gitu ya. Ada 2 orang di kelompok 142 sampai 149 ada 4 orang dan seterusnya. Totalnya adalah 50. Oke. Oke, ini masih tiga kolom ini masih membantu sebut tabel ini hanya sebagai media untuk membantu mengolah data saja ya. Jadi untuk mengolah data ya. Nah, kalau kita untuk menghitung deviasi rata-rata dari mana? Hanya 2 kolom terakhir saja. Tapi ini kita kan kalau kita menghitung deviasi rata-rata harus kita tahu dulu dong nilai rata-rata dari sebuah data itu. Maka kita hitung dulu. Oke, kita hitung dulu ya. Yang menghitung nilai rata-rata apa? Menjumlahkan antara nilai tengah dengan frekuensi masing-masing dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oke, kita jumlahkan nih. 142 dikalikan 2 dapat 284. 147 kalikan 4 dapat 588. 152 dikalikan 10 dapat 1520. Dan seterusnya sampai dengan 172 dikalikan 3 dapat 516. Kita jumlahkan keseluruhan dapat 7885. Oke. Kita hitung nilai rata-ratanya ya. Total dari nilai tengah dikalikan frekuensi dibagi dengan frekuensi dapat 157,7. 157,7. Oke. Nilai rata-rata dari sebuah distribusi tinggi badan ini adalah 157. Berapa sih deviasi rata-rata data kelompok? Ini rumusnya ya. Sigma frekuensi dikalikan nilai mutlak ya. Nilai tengah dikalikan nilai rata-rata dibagi N. Ini rumusnya, kita kembali ke tabel ya. Oke. Nilai tengah
dikurangi dengan nilai rata-rata, ya. Jadi di sini apa? 15,7 dari mana? 142 dikurangi 155,7 dapat 15,7. Ingat, ini mutlak. Jadi tidak ada nilai min, ya. Oke. Untuk kelompok yang kedua atau kelas kedua, 147 dikurangi 157,7 mendapatkan 10,7, ya. Terus dapat ini dari mana gitu ya? Mungkin untuk mempersingkat ya. Dapat 0,7 dari mana? Oke. 157 dikurangi 155. 157 dikurangi 157,7 0,7. Kita jumlahkan, ya. Oh ini, ya. Kita jumlahkan dengan frekuensi, ya. Kita sudah dapat, ya, nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata dikalikan dengan frekuensi. Jadi 15,7 dikalikan 2 dapatnya 31. Ya. 10,7 dikalikan 4 dapatnya 42,8. Oke. Langsung sampai ke bawah ya, nanti sama ya hitungannya ya. 14,3 dikalikan 3 dapat 42,9. Kita jumlahkan dapat 282. Oke. Sudah didapat 282 dibagi N. N berapa? N itu frekuensi sama ya. N, F kecil, F, I itu sama. Ya jumlahnya berapa? Frekuensinya. Total datanya berapa? 50. 282 dibagi 50 dapat 5,6. Ini adalah deviasi rata-rata. Cuma rumusnya itu kalau untuk memudah, untuk bingung rumusnya itu gampang. Kalau data tunggal itu tidak dikalikan dengan frekuensi, ya. Kalau data tunggal tidak dikalikan frekuensi. Kalau data kelompok dikalikan dengan frekuensi, ya. Oke, lanjut ya. Oke, untuk yang ketiga adalah varian. Kuadrat dari simpangan bak. Ya, simbolnya ada S kuadrat, ada dengan ini juga penghitungannya sama, ada data tunggal, ada data untuk data tunggal. Ini ada data tunggal yang respon atau datanya besar, lebih bisa dari 30, ada yang data sampel atau datanya kurang dari 30. Yang membedakan kalau datanya kurang dari 30, N1, kalau datanya besar, tidak ada pengurangan satunya. Ya. Oke, ini juga kumulatif dari data dikurangi nilai rata-rata. Berarti apa? Tadi, semua nilai sebaran kita harus mengetahui nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-ratanya belum diketahui, ya cari dulu nilai rata-ratanya. Ya. Oke. Masuk ke rumus saja ya. Kalau pada bingung rumus gimana Bu? Gitu ya. Oke, ini ada sebuah data. Datanya sama tadi, 2, 3, 6, 8, 11. Berapa variannya? Pertama yang harus kita ketahui adalah menghitung nilai menghitung nilai rata-ratanya. Kita hitung nilai rata-ratanya ya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 bagi 5 dapat 6. Oke. Oke. Rumus tadi ya. Rumus di sini saya balikan lagi ya. Oke, di sini ada kuadrat ini. Ya. Seperti tadi bedanya dengan yang simpangan rata-rata ada kuadrat, soalnya ada kuadratnya ya, kuadrat dari simpangan baku. Oke, nilai ya, jadi dan nilai dikurangi dengan nilai rata-rata dikuadratkan. Ini tidak ada nilai mutlaknya nih, ya. Nah, tadi
deviasi rata-rata ada nilai mutlaknya. Kalau ini tidak ada nilai mutlaknya. 2 dikurangi dengan nilai rata-rata 6 dapat min. Dikuadratkan. Rumuskan tadi itu kan. X dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan gitu ya. Oke. X dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan. Jadi 4 dikuadratkan dapat 16. 4-nya dari mana Bu? Ini kan data ini ya. X-nya kan 2, 3, 6, 8, 11 ya. 3 dikurangi 6 min 3 dikuadratkan 9. 6 dikurangi 6 0 dikuadratkan 8 kurangi 6 dapat 2 dikuadratkan 11 dikurangi 6 dapat 5 dikuadratkan jadi 25. Oke, kita jumlahkan kan tadi kumulatif gitu ya ini ya. Kumulatif. Kita jumlahkan nih keseluruhan 16 tambah 9 tambah 0 tambah 4 tambah 2 dapat 5. Dibagi jumlahnya ada datanya apa? 5, 1, 2, 4, 5 dikurangi 1. Oke, 54 dikurangi 4 dapat 13,5. Oke ya, kayak ini ya. Variansinya adalah 13,5. Ini data tunggal. Oke. Data kelompok apa? Oke, tadi yang memudahkan data kelompok itu yang membedakan adalah hanya dikalikan frekuensi. Ada frekuensi dari masing-masing kelompok. Ya, rumusnya sama nih. Kalau misalnya kita tutup rumus sama ya. X dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan kalikan N. Berhubung ini data kelompok, maka dikalikan jumlah frekuensi dari masing-masing kelompok. Oke. Ini ada data kelompok yang besar. Ya, ada data kelompok yang kecil. Ini ada min, maaf ya, ini ada yang kurang ya. N min 1. Oke. Oke, ada sebuah data. Ya, data sudah dikelompokkan. Kalau ada data, yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-rata. Menghitung nilai rata-rata apa? Nilai tengah dikalikan frekuensi, ya, dikumulatifkan di total semuanya, dibagi dengan frekuensinya. Oke, kita hitung dulu ya, kita mencari nilai rata-ratanya ya. Oke, nilai tengahnya berapa nih? 65 sampai dengan 67. 66. Oke, bagaimana Bu? Nilai tengah dari sebuah distribusi. Ya, tadi ada 65 sampai 67. 65, 66, 67. Oke, Anda perhatikan posisi yang di tengahnya berapa? 6, 6. Ya. Oke. 68 sampai dengan 70. Nilai tengahnya berapa? 6, 9. 71 sampai 73 nilai tengahnya berapa? 7, 2. 74 sampai dengan 76 nilai tengahnya 75. 77 kurang di 79 nilai tengahnya. Oke, ini masing-masing frekuensinya ya. Oke, kita hitung nilai tengah dikalikan dengan frekuensi dapat 132. 69 kalikan 5 345. 72 dikalikan 13 936. 75 dikalikan 14 1050. 78 dikalikan 4 312. 81 kalikan 2 16. Kita totalkan 2937. Oke, kita hitung. Ini kan nih rumus nilai rata-rata nih. Kumulatif dari nilai tengah dikalikan frekuensi dibagi dengan frekuensi. 293 dibagi 40 dapat 73,42 adalah nilai rata-rata. Oke, ketika kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, bagaimana ya menghitung variansi ya? Oke. Nilai tengah dikurangi nilai rata-rata. Nilai tengahnya 66. Dikurangi nilai rata-ratanya berapa nih? 73,23. Dapat min ya. 7,25. Dikuadratkan.
dapat 55,1. Ini juga kita dari mana nih min 4 ini? Dari 69 dikurangi 73,42 dapat min 4,425. Dikuadratkan dapat 19,58 dan seterusnya sampai dengan dari mana nih? Ya. Dari mana? 1 kurangi 3,425 dapat 7,575 dikuadratkan dapat 57,38. Masing-masing pengurangan antara nilai tengah dengan nilai rata-rata dikalikan frekuensi, ya. 55,135 dikalikan 2 dapat 110,2. Ya. 19,581 dikalikan 5 dapat 97. Dan seterusnya. Oke, mungkin saya langsung ke kelas yang paling bawah ya. 57,381 dikalikan 2 dapat 14. Kita jumlahkan dapat 467,79. Oke, kita kumulatifkan 47,79 dibagi N. Ini rumusnya nih. Perhatikan ini ya. Sigma F dikalikan nilai tengah dikalikan rata kuadrat bagi N. Kita sudah menghitung nih. Ini dari sini ya. Ini. Oke, 46,9 dibagi dapat variansinya 11,69. Ya. Data kakak ini semoga sudah pahami ya. Dari mana Bu? Dari mana Bu? Semoga nanti sudah terjawab. Oh, ini dapatnya dari sini. Oh, nilai tengah dapatnya dari sini. Oh, ini dapat dari mana? Pengurangan dari nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Oh, ini di mana? Oh, pengkuadrat dari nilai ini. Oh, ini dari mana? Nilai ini dikalikan dengan frekuensi. Oke, selanjutnya terakhir simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan derajat varian dari sebuah kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-rata. Jadi berapa kita punya nilai rata-ratanya, berapa sih perbedaannya dengan nilai rata-rata. Ya, oke. Untuk mengetahui simpangan baku, akar dari varian. Berarti kalau untuk mendapatkan nilai simpangan baku, dari mana? Dari kita harus mengetahui dulu nilai variannya, baru kita bisa menghitung simpangan baku. Ya, jadi bisa nggak Bu menghitung bagaimana cara menghitung simpangan baku? Ya hitung dulu variannya, gitu ya. Baru bisa menghitung simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan untuk menghitung simpangan baku, ya, berarti rumusnya sebenarnya akar dari varian, ya enggak? Ya kan? Simpangan baku. Ya, akar dari varian, ya. Standar deviasi, ya. Oke, Anda perhatikan nih. Kan rumus dari apa sih? Rumus dari varian kan? Jadi diakarkan, gitu ya. Oke, jadi juga simpangan sama, ya. Oke. Akar dari varian. Jadi kita harus apa? Kita harus menghitung dulu variannya. Oke. Ya. Oke, tentukan simpangan baku 2, 3, 4, 5, 2, maaf, 2, 3, 6, 8, 11. Menghitung, ya, kita tadi variannya dari mana? 13, kita hitung dulu tuh tadi. X dikurangi nilai rata-rata dikuadratkan dibagi N, ya. Kita dapat nih 13,5. Ini kan contohnya sudah tuh.
di materi pas saat varian sama ya. Oke, ini untuk membuktikan. Tadi kalau untuk menghitung standar deviasi atau simpang baku bagaimana? Kita hitung dulu varian. Tadi kan kita udah menghitung nih. Ada sebuah data 2, 3, 6, 8, 11. Kita hitung variannya ya. Dapat angka 13. Oke, kalau itu kita cek lagi ya. Tadi kan sudah latihan nih. Ini kan variannya berapa ini? 13. 13,5 ya. Berapa standar deviasinya? Diakarkan saja. Akar dari 13. Akar dari 13,5. Ada 13,5 dapat 3,67. Ini sudah tadi sudah dihitung ya. Bagaimana coba kita hitung yang data yang belum dibuat variannya? Ya, ada sebuah data nilai statistik ya. Dan 30, 35, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 98 ya. Dari data ini yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Dapat nilai rata-ratanya itu 30 tambah 35 tambah seterusnya ya. Jadi 10 dapat nilai rata-rata 62,5. 62,5. Oke. Bagaimana menghitung nilai standar deviasi? Yang pertama kita harus menghitung nilai varian. Oke. Langkah yang pertama tadi kan sudah dapat nilai rata-ratanya. 30 dikurangi nilai rata-rata 62,5 dapat min 32,5 dikuadratkan dalam angka ini 1056,25. Terus yang data 35 dikurangi 62,5 dapat min 27,5 dikuadratkan dapat 756,5. Dan seterusnya saya langsung ke data yang paling bawah ya. Nilai 9 ini 98 dikurangi 62,5 dapat 35,5 dikuadratkan dapat 1290. Kita jumlahkan keseluruhan dapat 4950,5. Ya. Karena datanya ini tidak kurang dari 30 maka N-1 ya. Oke. 4950,5 dibagi 10 kurangi 1 ya. Dapat. Nih, kalau kita hilangkan akarnya, itu merupakan varian. Karena ini adalah kita latihan tentang standar deviasi, maka langsung pakai akar ya. Oke. Maka kita hitung 4950,5 dibagi 9 dapat 550,056. Kita akarkan dapat 23. 23 ini nilai standar deviasi. Nilai variannya berapa? 550,05 gitu ya. Oke. Itu masih data. Tadi kita contoh data tunggal. Data kelompok, data yang sudah ditentukan. Sama, angka dari sebuah varian. Oke, ini kalau datanya lebih data besar lebih dari 30, ini data kecil. Lebih kecil sampai dengan 30. Ya, ini kalau misalkan akarnya ada kan rumus dari varian. Ini kalau akarnya ada rumus dari varian. Oke, ini ada contoh sebuah data yang sudah dikelompokkan ke berat badan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui karena kalau kita menghitung nilai dispersi atau nilai sebaran, kita harus menghitung nilai rata-rata itu. Kita hitung nilai rata-ratanya ya. Tadi kan kita nilai rata-rata sudah ya. Coba ya kita ulangi kembali dari tadi, yaitu nilai tengahnya dari kelompok 40 sampai dengan 44 dan kelompok 2 4000 sampai dengan 48 adalah 47,
59,2, 55 sampai 59 pertengahannya dari 57 sampai dengan 79,4 adalah frekuensinya ini ya, apa namanya frekuensi totalnya kita hitung frekuensi dikalikan nilai tengah 42 dikalikan 8, 7 kalikan 12, 56,4, 52 kalikan 13 dapat nilai ini dan seterusnya sampai dengan 72 dikalikan 4 dapat 28. Kita jumlahkan keseluruhan 5.540 ya. Oke. Berapa nilai rata-ratanya? Kumulatif jumlah keseluruhan antara frekuensi dengan nilai tengah dikalikan frekuensi ya 558,5 dikalikan 100 dapat 55,8. Ini adalah nilai rata. Menghitung simpangan baku langkah selanjutnya kalau kita bisa menghitung terlebih dahulu nilai nilai variannya ya, nilai tengah dikurangi nilai rata-rata, nilai tengah dikurangi nilai rata. Untuk kelas pertama ya 42 dikurangi nilai rata-ratanya 55,8 dapat 13 13,8. Yang kelompok kedua atau kelas kedua 47,55,85 dapat min 8,5 dan seterusnya kelompok lain sampai saya langsung ke bawah ya untuk dipersingkat waktu ya. Oke, 72 dikurangi 55 55,85 dapat 16. Oke, kita kuadratkan. Ini adalah nilai kuadrat dari X kurangi nilai rata-rata ya. Oke, terus kita kalikan dengan frekuensi 191,8,225 dikalikan frekuensinya ini berapa ya, dapat 1.534. Untuk kelompok kedua 78,32 dikalikan 12 dapat 9,39 dan seterusnya langsung kelompok ke bawah ya 262 dikalikan 260,825 dikalikan 4 dapat 1043,9. Kita jumlahkan keseluruhan dapat 5.432,7. Oke, bagaimana simpangan baku atau standar deviasinya? Akar dari varian. Kita sudah menghitung ini kan? Keseluruhannya dibagi dengan ya. Keseluruhan apa? Frekuensi dikalikan nilai dan dikuadratkan yaitu 53,32 koma. Saya ulangi ya, 5.432,54 dibagi jumlah frekuensi N-nya adalah keseluruhan dari 100 dapat langsung angka jadi langsung angka berapa sih 5 ya, kalau bicara masih angka berarti 5.432,75 dibagi 100 adalah 54,3275. Akar dari 54,3275 yaitu 7,31 adalah simpangan baku atau standar deviasi. Berapa variannya? Variannya adalah tadi nih 54,327. Oke, semoga demikian ya penjelasan materi ukuran penyebaran yaitu jangkauan atau range rata deviasi, varian dan standar deviasi bisa dipahami dari materi yang sudah saya share. Terima kasih. Semoga video ini bisa membantu pemahaman kalian lebih memahami. Mungkin saya yakin ada yang sudah paham dengan materi yang sudah share, tapi dengan ada video ini lebih membantu dalam pemahaman materi yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.